Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman, kali ini saya akan membahas nasabah pinjol wajib waspada. Nah, waspada apa yang dimaksud? Saksikan videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Kali ini saya akan membahas tentang nasabah pinjol wajib waspada. Waspada apa sih yang dimaksud? Nah, kali ini saya akan mengupasnya dari permasalahan yang diungkapkan oleh nasabah pinjol melalui japri ke WA saya. Jadi nasabah pinjol ini yang biasa menonton YouTube saya, lantas dia mencoba untuk komunikasi saya via WA dan mendapatkan nomor saya. Saya akan bahas aja ya teman-teman. Pak, saya nggak sebut namanya ya. Saya dari Madiun, saya terjerat pinjol hampir 2 tahun. Awalnya masih bisa membayar, tapi di akhir semakin berat. Bahkan saya menggadaikan BPKB tidak menutup pinjol-pinjol saya itu. Kalau saya galbay, salah tidak Pak. Karena uang yang pas-pasan dan buat cicilan gadai BPKB saya. Sedangkan suami saya nyuruh bayar satu persatu pinjolnya. Saya bilang tidak kuat kalau harus bayar pinjol yang sudah terlalu banyak, tapi suami tetap kukuh dengan harus membayar. Saya harus bagaimana? Tolong ya Pak disensor kalau jawabannya dibalas lewat YouTube. Maaf ya Pak, malam-malam WA karena saya habis berdebat dengan suami yang menyuruh saya harus membayar. Matur suwun ya Pak. Oke ya. Lalu di kesempatan kedua, sebelum saya membuat video ini, ibu dari Madiun ini ngejapri saya lagi dengan japrian, salahkah saya melindungi mental suami saya Pak? Kalau enggak saya lindungi mentalnya, kasihan suami saya Pak, bisa tertekan, dia tulang punggung Pak. Saya juga punya anak yang tiap hari harus beli obat, anak berkebutuhan khusus kata ibu ini. Kalau sampai suami saya down, mentalnya kasihan Pak. Oke. Nah, ini saya perlihatkan ya chatnya, chat yang dikirim, screenshot berupa screenshot yang dikirim oleh si ibu ini ya. Banyak yang dikirim, tapi saya akan tampilkan beberapa saja, tidak terlalu banyak. Di sini tiba-tiba ada ya bahasanya membayarkan kewajibannya. Terus si ibu ini langsung bilang silakan hubungi dia, maksudnya hubungi suami ya. Kalau mentalnya sampai jatuh, kamu yang saya laporkan ke OJK. Ada aturan OJK yang kau langgar, kata si ibu ini. Aturan Anda saja sudah Anda langgar, kata DC-nya ya. Janji pembayarannya kapan? Anda ingat ini katanya kan, tidak Anda bayarkan akan kami hubungi. Berarti jelas ya Anda tidak mau bayarkan sekarang, jangan seenaknya. Itu kata DC-nya ya dalam chat ini, kalian kan bisa lihat ya. Saya tidak janji, kamu yang mengarang janji. Tidak janji kata DC-nya. Anda saat pengajuan sepakatin akan bayarkan di jatuh tempo. Anda kira Anda pinjam dengan siapa? Nah, seperti itu. Untuk chat yang kedua, ketiga yang sudah di screenshot, saya tidak akan tampilkan ya karena terlalu panjang juga. Saya hanya mau menjawab pertanyaan ibu ini. Apakah salah saya melindungi mental suami saya dengan kalimat tadi kan ke DC-nya? Mengancam. Jadi si ibu ini, si nasabah ini mengancam ke DC-nya. Awas ya kalau sampai mental suami saya jatuh. Begini ya, untuk ibu yang ada di Madiun ini saya akan jawab. Apa yang Anda lakukan adalah salah. Sekali lagi, apa yang Anda lakukan adalah salah dan keliru, sangat salah. Kenapa saya bilang salah? Anda sudah bilang ke DC-nya, awas ya, jangan sampai mental suami saya jatuh. Itu artinya apa? Itu artinya Anda memberikan celah kepada DC untuk mengobrak-ngabrik mental suami Anda. Untuk mengobrak-ngabrik mental Anda juga sekalian. Anda sudah memberikan celah atau Anda sudah memberikan pintu masuk agar DC bisa terus membombardir Anda sehingga Anda jatuh mental dan Anda akhirnya gali lubang, tutup lubang atau pinjam sana sini. Ini kesalahan terbesar Anda. Seperti halnya ketika Anda mau meninggalkan rumah nih ya, Anda tentunya pasti menggembok pintu pagar, mengunci rumah. Lalu tiba-tiba karena Anda ingin suasana di dalam rumah tidak pengap,
lalu Anda buka jendela. Salah atau tidak? Berarti Anda memberikan celah kepada maling, kepada rampok, agar masih ada celah untuk masuk ke dalam rumah. Padahal sudah digembok semuanya. Begitu pula yang tadi Anda lakukan. Anda sudah tiba-tiba jujur kepada si DC-nya bahwa jangan jatuhkan mental suami saya. Berarti adalah kunci satu-satunya bahwa Anda tuh takut kalau mental suami Anda jatuh. Kalau Anda tuh khawatir suami Anda mentalnya down. Nah itu kunci. Sebenarnya kunci itu nggak boleh Anda kasih. Saya sudah ajarkan di beberapa video saya bahwa ketika Anda mengalami teror, mengalami intimidasi dari DC pinjol, Anda nggak usah dibalas. Acuhkan, abaikan, dan blokir, lalu lapor. Setiap kali ada ancaman, setiap kali ada sesuatu yang tidak mengenakan atau apapun, Anda langsung blokir, lapor. Blokir, lapor, gampang sekali Anda. Sebenarnya itu sesuatu hal yang simple. Cuma Anda tuh sepertinya agak sedikit gimana ya, nasabah-nasabah seperti ini itu mengabaikan anjuran-anjuran yang banyak sekali dianjurkan oleh temannya, oleh para motivasi seperti saya, motivator, oleh para konten kreator lainnya. Kalau Anda menonton, banyak hal yang harus sebenarnya Anda tuh ikuti. Dan ingat, Anda dengan DC terjadi jurang perbedaan yang sangat jauh. Anda hanya seorang nasabah pemula gagal bayar. Anda sebagai nasabah yang baru gagal bayar. DC sebagai penagih yang beribu-ribu nasabah sudah ditagih. Beratus-ratus ribu nasabah sudah ditagih. Anda dan DC sangat jauh. Anda tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan DC. Anda kalau debat dengan DC nggak akan pernah Anda menang. Anda kalau debat, mau sehebat apapun debat kusir Anda dengan DC, Anda tidak akan pernah bisa. Jam terbang DC itu lebih tinggi dibanding Anda. Jam terbang DC udah kemana? Udah puluhan ribu nasabah dia tagih, udah puluhan ribu nasabah dia caci maki, mentalnya sudah kuat, sudah tebal mentalnya. Mentalnya sudah tidak ada takut lagi, ke nasabah siapapun sudah tidak takut. Lah, Anda siapa? Anda sudah dikasih tahu. Kalau misalnya ada DC yang menagih dengan caci maki, dengan intimidasi, dengan umpatan-umpatan dan lain sebagainya yang mungkin bisa merusak mental Anda, cukup Anda blokir, Anda report. Datang lagi nih kayak gitu, Anda cukup Anda blokir, Anda report. Itu sebenarnya jalan satu-satunya. Karena Anda dan DC sudah sangat jauh mentalnya. Jadi percuma saja kalau Anda berdebat dengan DC, percuma. Yang ada mental Anda semakin jatuh, yang ada DC semakin senang. DC itu makin senang kalau misalnya posisinya ada nasabah ditagih, lalu si DC-nya tuh maki-maki dan Anda mulai terpancing emosi, senang banget. Itu dengan suatu tujuan bahwa satu titik tertentu, ya di titik tertentu Anda membalas chat DC, DC membalas chat Anda, terus menerus seperti itu. Akhirnya ada di satu titik Anda akan stuck, Anda akan diam dan Anda akan bingung. Yang ada Anda akan stres, pusing, galau, entah mau ngapain, bingung. Akhirnya karena terus-menerus di-press sama DC, terus-menerus ditekan, diintimidasi, Anda nggak bisa lagi kan menjawab. Akhirnya gali lubang, pinjem. Coba-coba gali lubang ke ilegal. Coba-coba tengok HP Play Store, diunduh aplikasi ilegal. Yang sengsara adalah Anda sendiri. Sudah paham ya sampai di sini? Jadi apa yang saya maksud dengan nasabah pinjol wajib waspada? Itu waspada. Waspada jangan sampai Anda memberikan celah kepada DC untuk bisa membombardir Anda, untuk bisa melemahkan mental Anda, untuk masuk terus mencaci maki Anda. Sebenarnya gampang tadi yang saya bilang kan, hal-hal yang tidak perlu terjadi akibat kecerobohan Anda tidak waspada, tiba-tiba Anda diserang habis-habisan. Bagus maksud si ibu tadi, saya sangat apresiasi. Saya sangat apresiasi sekali. Ibu tadi menjaga betul martabat suaminya, menjaga betul mental suaminya, berarti itu benar-benar sayang. Tapi dalam case seperti ini, situasi gagal bayar, situasi galbay pinjol, itu sangat tidak disarankan dan sangat tidak dianjurkan Anda untuk berkeluh kesah, Anda untuk jujur ke DC pinjol. Ngapain? DC pinjol bukan tempatnya Anda untuk ngobrol. DC pinjol tuh bukan dipakai untuk curhat. Kalau Anda tuh tidak suka mental suami saya jatuh, kalau Anda menjaga nama baik siapapun gitu kan dengan cara curhat-curhat seperti itu, salah besar. Bukan tempatnya. Tempat yang baik adalah Anda ngobrol lah dengan pasanganmu. Kalau misalnya
Hal seperti ini tidak bisa Anda tanggulangi sendiri, tidak bisa Anda atasi sendiri. Anda ngobrol lah dengan orang terdekat, berarti suami. Kalau memiliki anak yang sudah besar, yang bisa diajak diskusi, diskusilah dengan anakmu. Itu lebih baik. Atau ada orang yang kamu tuakan, ada orang atau yang kamu anggap sebagai orang yang ditokohkan, orang yang dituakan, silahkan Anda share. Share dalam artian Anda sharing. Siapa tahu ada masukan yang bagus dan yang baik dari hasil seperti daripada Anda harus share. Anda bilang bahwa saya sedang nggak punya uang, saya sudah bingung mau apa lagi, Anda nggak percaya, bla 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 bla. Nggak usah sekali lagi berdebat dengan DC. Stop berdebat dengan DC. Ketika DC melakukan WA atau melakukan panggilan apapun, langsung reject atau pasang aplikasi Truecaller. Ya, lagi ngetren nih aplikasi Truecaller. Pasang saja untuk membebaskan Anda dari pikiran-pikiran atau dari kekagetan-kekagetan ketika Anda ditelepon. Lalu kemudian seperti tadi saya bilang, Anda segera ketika ada WA, segera Anda lakukan blokir report. Itu yang akan membuat Anda tenang. Teman-teman semua, di setiap akhir episode yang akan saya akhiri di setiap videonya, saya selalu mengingatkan agar saudara-saudaraku semua di seluruh Nusantara yang menonton video ini, saya selalu berharap bahwa teman-teman semua benar-benar hijrah dari dunia pinjol, baik pinjol legal maupun ilegal. Dua-duanya mendingan kalian tinggalkan. Tidak usah lagi ada hasrat untuk meminjam pinjaman online. Stop teman-teman, karena bahayanya sudah terlihat nyata. Banyak sekali korban-korban bergelimpangan, bukan hanya korban stres pikiran, tapi korban sampai mengakhiri hidupnya gara-gara pinjaman online. Ini adalah ancaman nyata buat diri Anda. Yuk, kita hijrah. Kapan lagi kita hijrah? Tidak ada waktu lagi kawan. Tidak ada lagi waktu untuk menunda. Untuk tidak minjol lagi. Lakukan sekarang. Stop. Bila Anda memiliki dana, bila Anda memang memiliki kapasitas untuk melakukan pembayaran, silakan. Lakukan pembayaran. Tapi bila tidak, stop. Jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang. Kumpulkan saja uang-uang tersebut agar terkumpul sampai bisa melaksanakan pembayaran. Jangan pernah tergiur untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Itu adalah neraka dunia yang nantinya akan Anda ciptakan sendiri dan Anda tidak akan pernah bisa melunasinya sampai kapanpun. Terima kasih teman-teman semua, para subscriber saya, penonton setia saya dimanapun berada. Insya Allah keberkahan selalu menyertai kalian semua. Insya Allah akan diberikan kelancaran dalam usaha berniaga, dalam pekerjaan Anda. Allah akan selalu berikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.